Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah kita mampu untuk menghitung. Nikmat iman, nikmat Islam, pokok dari seluruh nikmat. Juga nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akbarin ni'am. Ay min a'zami an-ni'am 'alal khalqi. Nikmat yang paling utama dan paling besar adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya yakni disebutkan dalam ayat basyir wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada kita semua. Dan disyaratkan pula dalam hadis ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum anin nar. Tidak lagi tersisa sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga serta menjauhkan kita dari siksa api neraka, kecuali semuanya telah dipaparkan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah satu kelaziman, satu kewajiban yang digambarkan oleh Imam Malik kasafinati Nuhin, seperti perahunya Nabi Nuh. Faman rokiba naja, siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh maka dia akan selamat. Waman takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang enggan untuk menaiki perahunya Nabi Nuh alaihissalam maka dia akan tenggelam. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk di tema pembahasan seputar al-jannatu wan nar, yaitu surga dan neraka, dari silsilah iman, kandungan iman kepada hari kiamat. Baik, ibu-ibu siap? Di antara samroh, buah iman kita kepada surga dan neraka, setidaknya ada 3 samroh atau buah kita beriman kepada surga dan neraka. Ada 3 setidaknya. Pertama, al-hirsu ala ta'atillah ragbatan fi thawabi dhalikal yaum, menambah semangat, memberi motivasi dalam menunaikan ketaatan. Sekali lagi, di antara samroh, buah hasil dari iman kepada hari kiamat secara
umum, surga dan neraka secara khusus. Pertama adalah al-hirsu ala taatillah, semangat menjadi motivasi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rogbatan fi thawabi dzalikal yaum, dengan harapan mendapatkan pahala pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat. Ini yang pertama. Jadi dengan didasari atas iman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka, ini akan menambah semangat dalam rangka kita taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, tasliyatu al-mu'min amma yafutuhu min na'imid dunya wa mata'iha. Thamrah kedua, buah yang kedua, keimanan kita terhadap surga dan neraka, tasliyatul mu'min, jadi hiburan, ya, penghibur bagi seorang mukmin. Dari apa? Amma yafutuhu min na'imin dunya, dari apa yang luput berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Dari apa yang luput dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tuh. Rasulullah menggambarkan bahwa dunia adalah sijnun lil mu'min, sebagai apa? Penjara bagi mukmin. Sehingga banyak hal yang luput dari seorang mukmin. Maka nanti penggantinya kapan? Nah, di akhirat. Maka keimanan kita kepada hari kiamat, iman kepada surga dan neraka, itu akan menjadi hiburan tersendiri sejatinya, penghibur. Tuh, bagi bapak-bapak, umpamanya yang belum mampu untuk menikah, apa, poligami, ya, karena satu dan lain hal, maka keimanan terhadap hari akhir ini menjadi penguat dan motivasi. Allah akan ganti lebih baik daripada itu. Berupa apa? Hurul ain. Ya, siapa? Nah, para bidadari. Ini jadi penguat. Jadi sehingga pikiran itu tidak fokus ke situ terus. Nah, yang ketiga, istish'aru kamali adlillahi ta'ala, merasakan kesempurnaan adilnya, kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasakan sempurnanya kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, haitsu yujazia kullan biamalihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dari setiap amal. Jadi pamay ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, gitu ya. May ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin apa dulu? Kebaikan dulu ya. Khair dulu. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Baik dan buruk, walaupun itu satu butir sawi saja, pasti akan diberikan balasan. Allah Maha Adil. Demikian. Jadi ada tiga setidaknya. Tentu banyak. Ya, buah iman kita kepada surga dan neraka, dan buah iman kepada hari kiamat pada umumnya. Pertama apa? Nah, memberikan motivasi, semangat dalam rangka beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berharap apa? Pahala, surga Allah. Kemudian yang kedua menjadi apa? Menjadi tasliyah sendiri, hiburan bagi seorang muslim, karena banyak hal dari kita, atas kita yang luput. Di dunia ini banyak sesuatu, banyak yang luput dari kita.
Tadi gambarnya seperti sijnun, seperti penjara bagi seorang mukmin. Maka dengan keimanan, atas dasar keimanan ini akan menjadi hiburan tersendiri. Nah, kalau tidak dunia, maka di kelak di akhirat. Yang ketiga adalah apa? Merasakan sempurnanya kemahadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satu amalan pun baik-baik ataupun buruk kecuali akan diberikan balasannya. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di pembahasan al-imanu bil jannati wan nar. Iman kepada surga dan neraka. Jadi di antara kandungan iman kepada surga dan neraka adalah mengimani surga dan neraka. Ya, beriman kepada hari akhir adalah mengimani surga dan neraka. Ada 3 bahasan, pokok bahasan yang insyaallah kita akan sama-sama kaji. Pertama, kaunuhuma haqqan la raiba fihima wala syakka. Pembahasan pertama, keberadaan surga hak, nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pembahasan pertama, bahwasannya surga dan neraka itu adalah apa? Hak. Apa hak itu artinya? Benar, nyata, ada. La raiba fihima wala syakka. Tidak ada keraguan sedikit pun. Wa anna an-nara daru a'daillah. Neraka adalah tempat kembalinya musuh-musuh Allah. Wal jannatu daru auliyaihi, dan surga adalah tempat para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ini pembahasan pertama. Insyaallah nanti kita sama-sama kaji. Yang kedua, pembahasan kita adalah i'tiqadu wujudihima al-an. Keyakinan bahwa surga dan neraka itu telah ada sekarang. Keyakinan bahwa surga dan neraka itu telah ada sekarang. Ya. Yang ketiga, i'tiqadu dawamihima wa baqaihima bi baqaillahi lahuma. Meyakini bahwa keduanya, yakni surga dan neraka itu kekal. Meyakini bahwasannya surga dan neraka itu kekal abadi bi ibqaillahi lahuma, atas izin atau ketetapan siapa? Allah. Atas izin dan ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi 3 bahasan insyaallah ta'ala. Baik. Sebagai mukadimah, hadirin rahimankumullah, kita masuk di paparan pertama. Pembahasan ini termasuk pembahasan alam gaib ternyata. Ya. Di mana tidak ada tidak boleh logika masuk dalam pembahasan ini. Ini yang harus dipahami dan diyakini terlebih dahulu. Ya. Sekali lagi, pembahasan ini termasuk bagian dari pembahasan apa? Alam gaib. Di mana tidak boleh logika masuk di dalamnya di situ. Ya. Pertama, maudhi'u al-jannah, tempat surga. Dalam Quran surah An-Najm ayat 13 ayat 15, maudhi', tempat surga, di mana surga itu? Qala Allah Ta'ala di surah An-Najm ayat 13 ayat 15, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha
jannatul ma'wa. Rasulullah SAW, Allah SWT menegaskan, sungguh dia telah melihatnya. Ya, ini melihat siapa? Malaikat Jibril. Nazlatan ukhra. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Ya. Amal jannatu pamawdi'uha fis sama'is sabi'ati inda Sidratil Muntaha. Bahwa surga itu dikatakan bahwa kata para ulama di langit ke-7 inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Pertama tadi kembalikan ke kaidah yang pertama. Ini adalah pembahasan apa? Gaib. Kita imani. Adadu darajatil jannah, tingkatan surga. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wal jannatu mi'atu darajatin baina kulli darajatin wal ukhra kama bainas sama'i wal ardh. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'atu darajah. Di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Adaha lil mujahidin fi sabilillah. Allah siapkan untuk kaum mujahid fi sabilillah. Ma baina darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Satu tingkatan dari surga tersebut kama seperti baina antara, jarak antara as-sama' wal ardh, jarak antara langit dan bumi. A'lal jannah, sedangkan surga yang paling tinggi adalah surga apa? Firdaus. Wa 'alal jannati al-firdaus, surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Wa fawqahu al-'arsy, di atas surga tersebut Firdaus apa? Arsy. Wa minhu tatafajjaru anharul jannah, dari situlah sungai-sungai surga mengalir. Allah Ta'ala alam. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kepada kita semua, idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, fasaluhu al-firdaus, mintalah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu awsatu al-jannah, karena ia surga yang paling tinggi, a'la al-jannati wa awsatuha, dan paling tengah. Wa fawqa arsyihi, wa fawqa arsy ar-rahman, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy-nya ar-rahman. Wa minhu tafajjara anharu jannah, dari situlah memancarnya sungai-sungai di surga. Jadi sungai-sungai surga itu bersumber dari apa? Sungai Firdaus. Wallahu ta'ala. Dan sungai dan surga Firdaus, tepat di atasnya adalah apa? Arsy ar-rahman. Jadi di mana surga tadi? Hah? Surga di mana tadi? Nah, berdasarkan Quran surah An-Najm, maka indaha jannatul ma'wa, yaitu di Sidratil Muntaha. Itu Allah Ta'ala ala wa alam. Ayat fis sama'is sabi'ah, di langit ke-7. Pintu surga ada berapa? Ada berapa? Ada 8. Ini mukaddimah ya? Ini mukaddimah, belum pembahasan. Nanti rinci rada menguras ini pembahasannya. Ada 2 abwabil jannah, jumlah dari pintu surga ada 8. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga ada 8 pintu surga.
Fihima au fiha babun yusamma ar-rayyan. Ada surga namanya pintunya apa? Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang saum, orang-orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis juga disebutkan apa? Nama-nama dari surga. Bagi para wanita ada kekhususan dan keistimewaan. Dibuka baginya seluruh pintu surga. Ya. Apabila apa? Pertama, idza shallat khamsaha, apabila dia para wanita salat 5 waktunya. Terus wasamat ramadhana, saum di bulan Ramadan. Terus wa ta'at apa? Wa hafizat farjaha, menjaga apa? Farjinya, kemaluannya. Kemudian wa ta'at zaujaha, taat kepada siapa? Suaminya. Futihat, maka dibukakan baginya apa? Abwabul jannatis samaniyati. Ini juga menegaskan akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Ayyihima sya'at, mau kemanapun pintu surga itu, mau kemanapun dia hendak masuk ke dalam, melewati pintu tersebut. Subhanallah, mudah bu. Yang paling berat apa? Kepada suami. Sudah tahu berarti ya. Makanya nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW, ternyata kebanyakan para penghuni neraka adalah siapa? An-nisa, wanita, para wanita. Yang paling banyak penghuni surga adalah al-fuqara, para fakir. Dan paling banyak penghuni neraka adalah siapa? An-nisa. Protes bersama. Ya Rasulullah, yakfurna billah, mereka apakah kufur kepada Allah? Kata Rasul, enggak, bukan itu. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Jadi memang mengingkari pasangannya, ya, suami, dan mengingkari apa? Kebaikan-kebaikan dari suami. Nah, kan neraka. Wa amman naru fahiya darul iqab. Neraka adalah darul iqab, kampung tempat hukuman, al-abadi, abadi, lil kafirina wal musyrikin, bagi orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Wal munafiqina nifaqul i'tiqadi, dan munafik nifaq i'tiqadi, abadi, bahkan mereka tidak akan pernah keluar darinya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar darinya. Waliyadzubillah. Maka seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh memiliki loyalitas, kesetiaan terhadap siapa? Mereka. Bukan maknanya dalam bab urusan dunia, tapi adalah kecenderungan hati. Ya. Waliman sya'allahu min usatil muwahhidin, dan ternyata neraka pula, ya. Waliman sya'allah, bagi siapa yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid yang melakukan maksiat. Di para pelaku maksiat dari ahli tauhid, biqadri dzunubihim, sesuai dengan kadar dari dosa mereka, maka mereka pun terlebih dahulu singgah kemana? Ke neraka. Waliyadzubillah. Di manakah neraka? Wallahu ta'ala ala wa alam. Sekali lagi ini kembalikan kepada tadi yang pertama, hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahui. Namun ada nukilan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya mawdi'uha fil ardi as-sabi'ati, berada di bawah bumi lapis ke-7. Kadek tong main logika. Ya, keimanan saja.
Dan ini pun an-narud darakat memiliki level atau tingkatan-tingkatan. Tuh. Dan level yang paling rendah adalah orang innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yakni nifaq i'tiqadi berada di level yang paling rendah dari neraka. Ini pun sama memiliki 7 pintu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Al-Hijr ayat 44. Baik hadirin rahimankumullah, kita masuk. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wan nar wal jannatu haqqun wa huma mawjudatani la fana'a lahuma. Surga dan neraka, kata muallif di dalam kitab di Manzumah Sulamul Usul, surga dan neraka itu nyata, hak. Wahuma, keduanya, maujudatani, telah ada, la fana'a lahuma, tidak fana keduanya, maksudnya abadi. Atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama, kaunuhuma haqqan, keduanya hak, yakni surga dan neraka nyata, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya surga adalah kampung untuk musuh-musuh Allah, an-nar, neraka adalah kampung untuk musuh-musuh Allah, sedangkan surga adalah daru auliyaihi. Sebagai landasannya Quran surah At-Tahrim, supaya lebih memudahkan dihafal insyaallah. At-Tahrim ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sampai ayat ke-8-nya. Di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Selalu setelah penyebutan surga ada penyebutan neraka, demikian sebaliknya. Kalau kita tadabburi dari Al-Qur'an, ya, seringkali ya penyebutan surga maka datang setelahnya apa? Neraka. Antum lihat, tadabburi saja Quran surah Al-Bayyinah yang tadi dibaca. Apa yang pertama disebutkan? Penghuni apa dulu? Penghuni neraka. Kemudian setelah itu penghuni surga. Kadang penyebutan neraka dulu, kemudian surga, atau penghuni neraka kemudian penghuni surga. Demikian. Lihat, kalau kita ambil keluarkan faedah dari Quran surah At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian. Siapa yang dahulu Allah perintahkan untuk menjaga diri? Berarti ini akan kembali ke kita. Allah nyuruh agar kita menjaga diri kita dari api neraka. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, babnya adalah pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, walaupun itu dengan anak sendiri, dengan istri sendiri, dengan suami sendiri, dengan orang tua sendiri. Babnya bukan bab tafdil, mempersilahkan, bukan, tapi babnya adalah apa? Pastabikul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal ini maka falyatanafasil mutanafisun, karena tidak menutup kemungkinan anak kita lebih baik, lebih soleh dari siapa? Kita sebagai bapak, sebagai ibu. Mungkin tidak? Mungkin. Jadi ini sebagai catatan penting saya kira. Jadi suami istri terutama, terkadang istri kadang bertumpu kepada siapa? Suami. Anu getol suami hungkul ngaji teh. Istri atau justru sebaliknya. Sebaliknya. Ini apa? Ibu-ibu yang biasanya apa? Rajin, getol. Bapaknya ini fenomena.
Dalam urusan agama tidak demikian. Tidak saling mempersilakan, tidak. Atau akan tetapi justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim, Umar bin Khattab sampai mengutarakan, aku tidak akan pernah bisa menandingi amal dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pernah. Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman, maka ditetapkan oleh Al-Quran berdasarkan nas Al-Quran, Nabi Sulaiman itu lebih lebih tinggi daripada siapa? Ayahnya Nabi Daud. Nah, demikian. Jadi sekali lagi, ini penting sekali, terutama untuk internal keluarga kita. Apabila terlihat akhlak ataupun kebaikan daripada suami ataupun istri, sebaliknya lebih daripada kita, maka sejatinya itulah menjadi ghibthah gitu kan. Semestinya ghibthah. Nah, Allahu a'lam bissawab. Makanya di sini Allah menyuruh ku anfusakum wa ahlikum. Jadi jaga diri kalian, kemudian siapa? Dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di surah Al-Baqarah ayat 24-25, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bertakwalah kalian dari neraka allati waquduha an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Lihat lanjutan ayatnya di ayat ke-25-nya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwasannya bagi mereka adalah surga. Lihat, selalu ya, setelah penyebutan neraka ataupun demikian surga, pasti datang setelahnya adalah apa? Surga atau neraka. Silakan tadabburi Al-Quran. Atau ketika penyebutan para penghuni surga, maka setelahnya penyebutan penghuni apa? Neraka. Makanya dalam hadis dikuatkan, surga neraka itu tipis. Bahkan aqrabu min syiraki na'lik. Lebih dekat surga dan neraka itu lebih dekat dari pasangan sendal. Surah Ali Imran ayat 130, ayat 131, 133 kita baca. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Bertakwalah kamu sekalian, bertakwalah kalian, hati-hatilah kalian dari neraka allati yang telah uiddat disiapkan lil kafirin, bagi orang kafir. Lanjutan ayat, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pertama apa? Neraka, penghuninya orang kafir. Kemudian setelah itu surga dan penghuninya, ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang bertakwa semua. Surah An-Nisa ayat 55 sampai 57. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Ya, wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum, setiap kali juluduhum, yakni apa? Kulit-kulit mereka matang. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, kami ganti kulit yang baru agar mereka merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakima. Lihat di ayat berikutnya, ayat 57. Walladzina amanu wa amilus solihati sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Lahum azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Adapun orang yang beriman, beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga mengalir di bawahnya sungai, abadi kekal mereka di sana. Lahum fiha, bagi mereka azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, disucikan oleh Allah.
wa nudkhiluhum, kami masukkan mereka dzillan dhalila, keteduhan. Subhanallah, silakan saya ditadaburi. Surah Yunus ayat 7 sampai 10. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan lebih ridha, lebih memilih kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka nyaman di situ dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, demikian pula orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah ya dua ya. Ayat apa? Syariah. Ayat apa lagi? Kauniyah. Ayat syariah Al-Quran dan Sunnah, perintah Allah. Ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika ma'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka, bima kanu yaksibun, sebab yaksibun ini amal perbuatan mereka. Lihat lanjutnya ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tuntun mereka, tunjukkan, Allah yang menuntun. Lihat, bukan amal-amal pribadi-pribadi kita sejati yang menuntun kita, tapi siapa? Apa? Yahdihim rabbuhum, fa'ilnya Allah. Allah menuntun mereka biimanihim, sebab keimanan mereka. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, fi jannatin na'im, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak sekali yang hadirin rahimani wa rahimakumullah. Surah An-Nisa ayat 120, 122. Silakan bahan tadabbur. Tentang iblis. Kalau tadi di surah An-Nisa itu tentang para pengikut syaitan, para pengikut syaitan. Sedangkan di Quran surah Al-Hijr juga, Al-Hijr ayat 42 sampai 46 mengenai iblis. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sedangkan di ayat ke-45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluhum bisalamin aminin. Nah, demikian. Intinya hadirin rahimakumullah, jika kita tadabburi Al-Quran dan Sunnah Al-Quran, maka senantiasa penyebutan neraka datang setelahnya apa? Surga. Demikian pula para penghuninya. Allah taala alam. Wa ghairuha katsiratun fil Qur'ani syahiratun, masyhur, banyak sekali dalam Al-Quran. Kullama yadhkuru al-jannah, setiap kali disebutkan surga, atau fa'aliha bi dzikrin nar, pasti disebutkan neraka. Ya. Ketika disebutkan penghuni neraka, maka disebutkan penghuni surga. Fataratan ya'idu wa yatawadda. Kadang Allah Rabbul Alamin menyebutkan janji, kadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ancaman. Wa taratan yuraghibu fil jannah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan motivasi agar kita masuk ke surga. Ya, berupaya keras untuk agar bisa masuk surga. Wa yurahibu minan nar wa yuhadziru minha, dan mengingatkan agar kita jauh dan bertakwa, agar kita bertakwa dari neraka. Demikian pula terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengabarkan uidda fil jannati minan naim, kenikmatan surga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Ragam siksa neraka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan surga, makanan surga, minuman surga. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala setelah itu, antum lihat di Quran surah At-Tur, surah apa lagi? Ya. Semua. Setelah itu Allah sebutkan makanan, minuman penghuni neraka. Ini tadabbur untuk kita semua. Paman rama istiqsa'a falyaqra'ul Qur'an min fatihatihi ila khatimatihi bitadabburi wa qalbin syahid. Coba baca dengan hati yang hadir, tadabburi Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai akhir, itu isinya adalah surga dan neraka. Wa qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, hadis Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang berikrar dua kalimat syahadat,
wa anna Isa Abdullah, dan dia yakin bersaksi bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh, dan kalimatnya yakni kun fayakun, Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minh, wal jannata hakun, dan meyakini dengan yakin bahwa surga adalah nyata, neraka adalah nyata, adkhalahul jannata makana minal amal, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Coba sebutkan tuh. Pertama, barang siapa yang bersaksi 2 kalimat syahadat. Yang kedua, siapa yang mengimani dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah apa? Hamba dan utusan Allah. Nah, kita simpul. Kemudian yang ketiga, bersaksi meyakini bahwa surga dan neraka adalah apa? Hak. Apa janji Allah melalui lisan Rasulullah? Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Makana minal amal, ala makana minal amal, bagaimanapun amalan dia. Di redaksi riwayat yang lain tambahan min abwabil jannati samaniyati ayyuhasya'a, dari 8 pintu surga manapun dia kehendaki. Di riwayat yang lain tuh tambahan tuh, dari pintu surga manapun yang 8 tersebut. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita masuk di pembahasan kedua, i'tiqadu wujudihima al-an, yakni keyakinan bahwa surga dan neraka telah ada. Keyakinan bahwasannya surga dan neraka telah ada. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran yang tadi telah disampaikan, ayat 133 di antaranya, u'iddat lil muttaqin. Ketika berbicara tentang surga, Allah berfirman u'iddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Hadid ayat 21, u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, surga telah disiapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hadid ayat 21. As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma akhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma akhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, di surah An-Najm yang tadi disebutkan juga ayat 14 ayat 15, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Banyak. Yukhbiru ta'ala annaha mu'addatun qad wujidat. Allah dalam ayat-ayat yang tadi telah disebutkan di antaranya mengabarkan bahwa surga telah disiapkan, ay ujidat, qad wujidat, telah ada. Wa annaha makhfiyatun li awliyaillah, bahwasannya surga itu disembunyikan bagi para wali Allah. Mudakhiratun lahum, Allah siapkan bagi mereka. Wa annaha fis sama, dan surga ada fis sama, yakni di langit, yakni sidratil muntaha. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ataha lailatal mi'raj wa ra'aha, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatanginya di malam Lailatul Mi'raj, ya, itu Isra dan Mi'raj. Wa ra'aha, dan sungguh-sungguh telah melihatnya. Sekarang tentang neraka. Surah Ali Imran 131-nya. Wa qala ta'ala fin nari u'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Al-Furqan ayat 11, wa a'tadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Al-Furqan ayat 11. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Kami telah menyiapkan liman, bagi siapa kadzdzaba yang telah mendustakan, bis sa'ati sa'ira, neraka sa'ir.
al-insan wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Ya, An-Naba, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ila akhir surah. Fahiya aydan mu'iddatun li a'da'illahi ta'ala mursadatun lahum. Neraka telah disediakan bagi musuh-musuh Allah, mursadatun, dan telah disiapkan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bab ma jaa fi sifatil jannati wa annaha makhluqah. Bab ma jaa fi sifatil jannah. Bab sifat surga bahwasanya ia adalah makhluk. Surga adalah apa? Makhluk. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum fa innahu yuradu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi." Apabila salah seorang dari kalian telah wafat, telah mati, telah meninggal, fa innahu, sesungguhnya dia, yuradu alaihi maq'aduhu, maka tempat kembalinya itu ditampakkan nanti. Yakni dalam keadaan apa? Di mana dia? Dalam barzakh. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang, sebagaimana ini persis juga kepada ahli Imran, ahli Fir'aun, ya Pak? Keluarga Fir'aun, kepada Fir'aun. Fa in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Apabila dia adalah penghuni surga, maka akan ditampakkan baginya ahli surga. Ya, tempat kembalinya berupa apa? Surga, ditampakkan. Wa in kana min ahlin nar, apabila justru dia adalah penghuni neraka, famin ahlin nari, maka dia adalah ahli neraka. Jadi di alam barzah itu bagian dari kenikmatan. Demikian pula azab bagi para azab apa? Fitnah kubur, azab kubur, yaitu berupa apa? Ditampakkan di setiap pagi dan petang apa? Tempat kembalinya. Nasallahu ta'ala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah agar kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama min arba', dari 4 hal. Dalam salat ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari tadi. Sekarang hadis yang lain. Hadis Imam Bukhari juga, Imam Muslim. Imran bin Husain, ittala'tu fil jannati, telah ditampakkan kepadaku di surga. Para'aitu aqlaru ahlihal fuqara, ternyata kebanyakan penghuninya adalah fuqara, fakir, miskin. Nah, ini dia. Wattala'tu fin nari fara'aitu aktsaru ahlihan nisa, dan aku ditampakkan neraka, ternyata aku melihat penghuni terbanyaknya adalah siapa? Para wanita. Makanya Rasulullah SAW istausu bin nisa khaira. Istausu ini berapa kali? Rasul ulang-ulang itu. Berwasiatlah kalian, berwasiat baiklah terhadap wanita. Terus salah satunya maknanya adalah wasiat dari fitnahnya. Karena tidak ada fitnah yang paling dahsyat, paling berat bagi sosok seorang laki-laki yang kokoh kuat sekalipun, kecuali siapa? Wanita. Hadis Abu Hurairah. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim demikian pula. Bainama nahnu 'inda Rasulillah, di saat kami duduk bersama Rasulullah, idh qala, beliau mengatakan, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah, ketika aku tidur aku melihat aku berada di dalam surga. Mimpinya Rasul apa? Mimpinya Rasul apa? Kebenaran, wahyu. Aku melihat di dalam mimpi aku berada di dalam surga.
Faida imra'atun tatawaddau, ditampakkan ada seorang wanita, enggak disebutkan, ila janibi qasrin, sedang berwudu di samping istana megah. Ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping istana megah. Fakultu, kemudian aku bertanya, liman hadzal qasru, istana milik siapa ini? Faqalu, maka mereka mengatakan, li Umar bin Al-Khattab. Milik siapa? Umar bin Al-Khattab. Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbira. Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbira. Aku teringat ghiratahu. Jadi apa ghirah itu maksudnya apa? Cemburu nih, cemburu. Kecemburuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawallaitu mudbira, maka aku pun berpaling, mundur. Fabaka Umaru, di saat itu, di saat beliau mendengar perkataan Rasulullah SAW, fabaka Umar, maka Umar pun menangis. Waqala alaika aghara ya Rasulullah, alaika aghara ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau apa cemburu apa kepadaku? Sepantasnya siapa yang cemburu? Cemburu dalam kebaikan harus ada. Ghibthah itu harus ada. Hasad istilahnya, la ghibthata illa la hasada illa fisnatan. Nah. Kemudian hadis yang lain. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, "A'adadtu li'ibadis salihin." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku orang-orang yang soleh, ma la 'ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pula pernah terdetik di hati satupun dari manusia. Jadi jangan ngada-ngada mengenai surga ya. Ini nas Rasulullah menegaskan tidak pernah terdetik sedikit pun di hati siapa? Seorang manusia. Faqra'u in syi'tum, silakan baca oleh kalian. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat yang tadi telah disampaikan. Tidak ada seorang jiwa pun tahu ma ukhfiya, apa yang telah disembunyikan bagi mereka berupa qurratu a'yun, penyejuk mata mereka, sebagai balasan bima kanu ya'malun, sebagai balasan amal mereka, amal soleh mereka. Kapan? Dunianya ini. Nggak ada seorang pun yang tahu mengenai apa yang Allah sembunyikan berupa kenikmatan di, nggak ada yang tahu. Ya. Nah, baru Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat-sifat surga. Ya, Imam Al-Bukhari, babu sifatin nar wa annaha makhluqah, tentang neraka. Abridu bis salati fa inna syiddatal harri min fay jahannam. Tunggu salat sampai dingin. Wa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena terik panas termasuk bagian dari apa? Fayhi jahannam, hembusan dari neraka jahannam. Ishtaqatin naru ila rabbiha, neraka mengadu kepada Rabbnya. Rabbi akala ba'di ba'dan, wahai Rabbku telah memakan sebagian dariku kepada sebagian yang lainnya. Maksudnya adalah neraka memakan apa? Neraka. Allah Ta'ala wa'ala. Fa'adina laha binafsain, makanya Allah Rabbul Alamin mengizinkan dua nafas, yakni dua apa? Hembusan. Fisyita, di bulan apa? Syita, bulan dingin, di musim dingin, dan musim apa? Saib. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, hadis Rafi ibnu Abbas, Rafi ibnu Khudayj, Aisyah ibnu Umar, ya, Imam Bukhari meriwayatkan, al-humma, demam, min faihi jahannam, termasuk bagian dari apa? Hembusan neraka jahannam, demam. Fa'abariduha bil ma'i, maka dinginkan dengan air. Nah, ibu-ibu terutama ya kita semua. Al-humma, demam itu adalah min faihi jahannam, bagian dari hembusan neraka jahannam. Fa'abariduha bil ma'i, dinginkan. Iya, dengan apa? Air. Dikompres. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam.
Api kalian sekarang di dunia ini berapa nih? 1 bagian saja dari 70 bagian neraka jahanam. Ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan, itu juga sudah cukup dunia. Fadalat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mislu harriha. Nah. Baik. Kita masuk. Ada seorang wanita yang diazab disebabkan kenapa? Kucing. Rasulullah juga ditampakkan bahwa Amr bin Luhai, sebab awal mula kesyirikan, ya, Amr bin Luhai yajurru qusbahu finnar, sambil apa? Yajurru qusbahu, menyeret ususnya terurai. Finnari, berada di mana? Di neraka. Karena dia yang pertama kali mendatangkan berhala, ya, ke negeri Jazirah Arab. Pembahasan ketiga, terakhir, bahwasannya surga dan neraka atas izin Allah, catatan, atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala, diabadikan, dikekalkan. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Taubah tentang surga, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Surat Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ila akhir ayat. Kemudian sampai ini ayatnya, khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Ayat yang lain, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan keluar, tidak menyentuh kepada mereka itu letih. Subhanallah. Di surga tidak akan ada apa? Letih. Terus lezatun, kenikmatan. Subhanallah. Kalau kenikmatan di dunia hanya di mana? Terbatas, sangat terbatas. Qala ta'ala khalidina fiha. Tadi surah Al-Hijr ayat 48. Quran surah Hud ayat 108, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzuz. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Shad ayat 54. Ini adalah rezeki kami, ma lahu min nafad, tidak akan pernah habis. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak akan terputus, tidak akan terhalang, semua akan mengalir. Sekarang bagaimana tentang neraka? Ya. Tentang neraka. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika annar, demikian pula neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Inna adabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan hal ini, ya, menetapkan bahwasannya surga dan neraka apa? Abadi, atas izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat-ayat, anna ahlan nari alladzina hum ahluha, penghuni neraka yang mereka adalah aslinya, maka mereka abadi di sana. Jadi penghuni neraka ada dua secara umum. Pertama adalah penghuni neraka yang sifatnya adalah abadi. Mereka adalah kaum musyrikin, kafirin, dan munafikin. Orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi, orang kafir, orang musyrik. Kemudian yang kedua adalah siapa? Ahli maksiat dari kalangan muwahhid, ahli tauhid, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi mereka
tidak abadi, tapi hanya singgahan. Sebagaimana sabit di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan sebagiannya telah disampaikan di pembahasan telah lalu. Bismillah. Alhamdulillah. Terakhir di hadisnya, idza sara ahlul jannah ila jannah, apabila penghuni surga sudah memasuki surga, wa ahlun nari ila nar, dan penghuni neraka sudah memasuki neraka, yakni ahlinya, penetap asli. Ji'a bil maut, maka Allah didatangkanlah kematian. Kematian itu makhluk ciptaan Allah. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Thumma yudbahu, kemudian kematian tersebut itu disembelih. Kematian tersebut itu disembelih. Di redaksi yang lain dia perumpamaan seperti apa? Qabashin aplah, seperti kibas, domba berwarna hitam putih. Kibas amlah itu. Terus summa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru situ, ya ahlal jannah la mauta, wahai kalian para penghuni surga, la mauta, tidak ada kematian bagi kalian. Jika mereka sudah ahlinya, sudah penghuni aslinya. Kemudian wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mauta, tidak ada kematian bagi kalian. Fa yazdadu ahlul jannati farha ila farhihim, maka semakin bertambahlah kebahagiaan penghuni surga. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila hiznihim, maka semakin bertambahlah kesedihan para penghuni neraka. Hadirin rahimakumullah. Inilah sedikit gambaran mengenai apa? Surga dan neraka. Bahwasanya pertama, surga itu hakun, ada, nyata. Yang kedua, surga itu telah Allah ciptakan. Allah sudah siapkan surga untuk aulia Allah, para wali-wali Allah. Sedangkan neraka Allah ciptakan untuk siapa? Tempat kembali bagi a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Yang terakhir apa? Yang ketiga, bahwasannya keduanya abadi, kekal di dalamnya, ya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.